mengacu pada jumlah perangkat pintar yang terhubung ke internet. Perangkat semacam ini akan terus mengumpulkan dan mentransmisikan data. Contoh dari Internet of Things adalah smart home. Nah, di mana smart home, hampir semua peralatan elektroniknya itu sudah terhubung ke internet. Big data. Kalau dulu untuk mengolah data masih menggunakan manual satu-satu. Tapi dengan big data kita bisa menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. Gak cuma dikumpulin doang, tapi juga bisa diekstrak. Kedepannya, big data akan sangat memudahkan perusahaan dalam melakukan marketing. Karena perusahaan bisa tahu tingkah laku customer-nya dari hasil ekstrak big data tersebut. Metaverse. Kalau kamu pernah nonton film Ready Player One, kurang lebih metaverse tuh kayak gitu. Nantinya kita seakan punya dunia kita sendiri tanpa harus bertatap muka. Dengan metaverse kita seperti hidup di dunia tanpa batas. Bisa dibilang tanpa identitas asli. Di satu sisi, metaverse juga punya plus minus. Sisi plusnya adalah ketika dipakai untuk belajar. Khususnya yang belajar menggunakan animasi 3 dimensi. Sisi minusnya adalah mungkin kita udah nggak ada lagi tuh sosial-sosial, misalnya kayak ketemu fisik. Mungkin sudah jarang sekali nanti kalau misalkan sampai ada metaverse gitu. Teknologi 5G. Tren teknologi di masa depan lewat jaringan seluler generasi kelima ini akan memberi manusia jaringan nirkabel yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih stabil, sehingga mendorong kemajuan dalam banyak tren lainnya. Kita perlu 5G untuk memenuhi permintaan kapasitas yang lebih tinggi. Industri bisnis sendiri kini sudah didukung dengan berbagai teknologi seperti konferensi video, metaverse, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, jaringan 5G bisa mengatasi kendala jaringan dan memungkinkan layanan berkapasitas tinggi. Cloud computing atau komputasi awan adalah bentuk suatu pemanfaatan dari internet dalam melakukan pekerjaan. Cloud atau awan adalah istilah untuk menggambarkan koneksi internet. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pengelolaan data dan pengolahan data. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di sisi lain, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu saja. Juga ada opsi hybrid yang mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing ada pada sebuah aplikasi Drive dan Dropbox yang tentunya sudah cukup familiar. Contoh pemanfaatan cloud computing ada pada sebuah aplikasi Drive dan Dropbox yang tentunya sudah cukup familiar. Drive dan Dropbox merupakan contoh simpel dari penerapan cloud computing. Kata kunci yang ingin ditekankan adalah yang pertama, jika kita menyimpan data di Google Drive maupun Dropbox, data kita akan selalu available. Kapanpun kita ingin mengakses ataupun membagikan data, pasti data yang di dalamnya akan selalu ready. Yang kedua, kita tidak perlu menyediakan storage atau ruangan pada hard disk laptop untuk menyimpan data tersebut, karena kita menyimpannya di Google Drive. Tapi kalian penasaran gak sih di mana Google Drive ini menyimpan sebuah data? Nah, jadi setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel.
sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak digunakan lagi. Simpelnya, Google Drive menyimpan data di dalam data center atau server yang selalu aktif selama 24 jam dan terhubung ke dalam internet. Jadi, ketika kita menggunakannya, asal terhubung dengan internet, pasti akan terhubung juga dengan data kita di cloud. Cloud computing tentunya memiliki banyak manfaat. Nah, cloud computing ini bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membeli, memiliki, dan membangun manajemen informasi teknologi mereka sendiri. Dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, dan juga agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud juga dapat membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti penggunaan disk atau flash drive. Mobile computing, yang berarti komputasi mobile. Pengertian dari mobile computing sebenarnya adalah mengacu pada teknologi yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video melalui komputer atau perangkat berkemampuan nirkabel lainnya. Secara istilah, kata mobile computing ini juga diartikan pada teknologi perangkat seluler yang mendukung pergerakan atau mobilitas. Pengertian lainnya tentunya akan berbeda jika mereka berada dalam konteks perangkat seluler atau mobile device, yaitu mobile computing adalah bidang teknis yang mencakup desain, pengembangan, dan evaluasi aplikasi seluler menggunakan solusi tepat yang memenuhi kebutuhan pengguna dan termasuk mempelajari teknologi yang digunakan untuk melakukan berbagai macam tugas pada perangkat portable seperti handphone, laptop, dan lain-lainnya. Tujuan dan fungsi mobile computing. Untuk kita dapat lebih mudah memahami lebih dalam terkait apa itu arti mobile computing, selain membahas artinya, kita juga perlu mengetahui seperti apa tujuan fungsi spesifiknya. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, terkait tujuan utama sendiri, teknik mobile computing ini merupakan jenis macam teknologi yang memungkinkan kita untuk mengirimkan data audio dan video melalui perangkat yang tidak terhubung dengan tautan fisik apapun. Adapun fitur utama dari komputasi mobile atau mobile computing adalah bahwa perangkat komputasi portable dan terhubung melalui jaringan. Selain itu, kemampuan ini juga akan membantu kita untuk mengejar hasrat pribadi kita dalam mengembangkan aplikasi seluler atau untuk memperluas prospek pekerjaan mereka sebagai mobile app developer, Android developer, pimpinan, atau arsitek teknis seluler, konsultan seluler, hybrid mobile app developer, mobile software, dan banyak lagi. Jenis-jenis mobile computing. Yang pertama ada mobile communication. Tipe ini mengacu pada infrastruktur komunikasi yang ditetapkan, termasuk infrastruktur jaringan nirkabel, protokol format data, bandwidth, dan portal yang perlu untuk memastikan konektivitas dan komunikasi tanpa batas. Yang kedua ada mobile hardware. Perangkat keras dalam konteks komputasi seluler atau komputasi mobile adalah perangkat komputasi seluler dan perangkat penunggu.
dengan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan operasi yang diperlukan dan terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir, ada mobile software. Jenis tipe terakhir ini kami jelaskan dalam subbagian ini, yaitu perangkat lunak seluler atau mobile software. Komponen perangkat lunak yang paling penting adalah sistem operasi yang merupakan otak dari setiap sistem komputasi. Grid teknologi, atau yang bisa dikenal dengan sebagai grid computing. Komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Tujuan utama dari grid ini yaitu memvirtualisasi sumber daya untuk mengatasi masalah sains dan teknik. Sumber daya utama grid computing didesain untuk memberikan akses antara lain computing process power, data storage atau network, file system, komunikasi dan bandwidth, dan software aplikasi. Manfaat dari komputer grid ini yaitu kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri adalah untuk melakukan high throughput computing di bidang penelitian ataupun proses komputasi lain yang memerlukan banyak resource komputer. Nanoscience didefinisikan sebagai studi tentang fenomena dan manipulasi bahan pada skala molekuler dan mikromolecular, di mana sifatnya berbeda secara signifikan dari bahan yang berbeda di skala yang lebih besar. Nanoteknologi didefinisikan sebagai desain, karakterisasi, produksi dan penerapan struktur, perangkat dan sistem dengan pengontrolan bentuk dan ukuran pada skala nanometer. Nanoscience adalah ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanometer. Dalam terminologi ilmiah, nano berarti 1/1 miliar. 1 nanometer adalah 1/1000 mikrometer atau 1/1 juta milimeter atau 1/1 miliar meter. Jika panjang Pulau Jawa dianggap 1 meter, maka diameter sebuah kelereng kira-kira sama dengan 10 nanometer. Yang kedua, ada nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan pengetahuan dan kontrol material pada skala nano dalam dimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran partikel yang sangat kecil tersebut dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun atau memanipulasi material sehingga dihasilkan material dengan sifat dan fungsi baru. Nanoteknologi merupakan fenomena yang unik yang dapat diaplikasikan dalam bidang teknologi informasi, farmasi, dan kesehatan, pertanian, industri, dan lain-lainnya. Istilah nanoteknologi digunakan untuk mendeskripsikan kreasi suatu material yang memiliki ukuran struktur di antara atom dan material ukuran besar yang didefinisikan dengan ukuran nanometer, yaitu sekitar 1-100 nanometer. Sifat dari material dengan dimensi nano sangat berbeda secara signifikan dari atomnya juga dari partikel besarnya. Kontrol yang baik terhadap sifat tersebut bisa menurut kepengetahuan baru yang sesuai dengan peralatan dan teknologi baru. Pentingnya nanoteknologi pertama kali ditemukan oleh Feynman pada tahun 1959. Nanoteknologi adalah ilmu rekayasa dalam menciptakan material, struktur fungsional maupun piranti alam skala nanometer. Material berukuran nanometer memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material berukuran besar. Di samping ini, material dengan ukuran nanometer memiliki sifat yang kaya karena menghasilkan sifat yang tidak dimiliki oleh material ukuran besar. Sejumlah sifat tersebut dapat diubah-ubah dengan melalui pengontrolan ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi permukaan, dan pengontrolan interaksi antar partikel. Material nanopartikel adalah material-material buatan manusia yang berskala nano, yaitu lebih kecil dari 100 nanometer. Ubiquitous computing. Ubiquitous berasal dari bahasa Latin yang dapat diartikan dimanapun. Ubiquitous computing dapat diartikan sebagai proses komputasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ubiquitous environment
menghubungkan komputer terdistribusi di berbagai lokasi terhubung ke jaringan yang menyediakan informasi dan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna secara langsung tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini terwujud karena semua objek, pengguna, manusia, dan perangkat pada ubiquitous environment terhubung ke berbagai jaringan. Pengguna dapat menggunakan berbagai perangkat untuk dapat terhubung ke berbagai jaringan tanpa perlu tahu komputer yang digunakan, sensor yang dilalui, maupun jaringan yang akan dilewati. Definisi dan manfaat ubiquitous computing. A. Sebuah model atau konsep interaksi manusia dan komputer yang paling canggih dan modern, di mana proses informasi keduanya diintegrasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. B. Penerapan ubiquitous computing akan memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi di mana saja, kapan saja, mungkin juga bagaimana saja, dan akan terus bermunculan banyak aplikasi dan layanan yang memanfaatkan metode ini. C. Ubiquitous secara harfiah berarti muncul atau ada di mana-mana. D. Computing bermakna komputer. E. Ubiquitous computing secara sederhana dapat kita definisikan dengan istilah komputasi di mana-mana, komputasi yang ada di mana-mana. F. Dan lebih jelasnya dapat diartikan bahwa di segala bidang manusia terdapat menggunakan teknologi komputasi. Sekian, terima kasih.